Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Nansir SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bulukumba. Asal sekolah dari UPT SPF SDN 183 Garanta. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Ibu Rahmi SPD. Dia adalah guru kelas 6. Jadi bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Jadi baik, Bu, hari ini kita akan mengadakan praobservasi. Jadi di mana saya sudah sampaikan sebelumnya, jadi supaya nanti saya amati proses pembelajaran di dalam kelas sebelum Ibu melakukan observasi di dalam kelas. Jadi mungkin mengapa kita adakan praobservasi ini? Jadi di sini adapun tujuannya itu seperti ini, untuk mengetahui dan mengevaluasi tujuan pembelajaran yang Ibu akan melakukan di dalam kelas. Jadi kemudian Ibu akan melakukan persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri ketika observasi nanti berlangsung di dalam kelas. Baik ya, Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kepada Ibu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu, pertanyaan itu, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai pada saat pembelajaran berlangsung? Baik, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran yang saya buat dari RPP itu di sini ada 4 yang saya rancang. Yang pertama, dengan mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menjelaskan langkah-langkah membuat materi secara benar. Yang kedua, dengan gambar dan membaca teks, siswa mampu memperhatikan membuat materi secara benar. Yang ketiga, dengan membaca petunjuk, siswa mampu menjelaskan cara mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk secara benar. Yang terakhir, yang keempat, dengan membaca petunjuk, siswa mampu memperhatikan mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk secara benar. Itulah tujuan pembelajaran yang saya rancang pada RPP saya. Ya, baik Ibu. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti itu ada 4 tujuan pembelajaran ya, Bu? Iya. Nah, jadi kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana area pengembangan yang Ibu ingin capai di dalam kelas nanti? Di area pengembangan ini saya melakukan 2 aspek, yaitu yang pertama aspek pengetahuan dan keterampilan. Di aspek keterampilan ini area pengembangan itu yaitu menuliskan rangkuman dari hasil praktikum yang dilakukan, kerja kelompok yang dilakukan oleh siswa tersebut. Ya, jadi yang Ibu, area pengembangan yang ingin Ibu capai itu ada 2 aspek ya, Bu. Ada aspek pengetahuan dan ada aspek keterampilan. Ya, kemudian pertanyaan yang ketiga, rancangan pembelajaran Ibu yang ingin diterapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran apa yang Ibu ingin terapkan di dalam kelas? Baik, untuk strategi yang saya gunakan pada pembelajaran itu ya saya gunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan siswa dan keaktifan siswa. Dan untuk model yang saya gunakan itu model berbasis masalah, dan model metode ini yang saya gunakan itu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Terima kasih, Ibu. Jadi rancangan pembelajaran yang Ibu ingin capai itu yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, adanya pembelajaran yang diterapkan, pembelajaran emosional dan sosial ya, Bu. Nah, kemudian bagaimana media Ibu yang ingin digunakan di dalam kelas pada saat proses pembelajaran pada saat kita nanti observasi?
pada saat observasi itu saya melakukan tes observasi, gambar kerja, kemudian menggunakan PowerPoint dan laptop yang saya gunakan, alat-alat itu yang saya gunakan pada Ya betul Bu, jadi Ibu akan menggunakan nanti pada saat mengajar menggunakan LCD dalam bentuk ujiannya dalam bentuk PowerPoint ya, begitu mungkin ya Bu. Kemudian kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dan di hari apa ya? Ya, insya Allah ini akan kita laksanakan itu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2020. Ya, insya Allah Bu. Jadi nanti kita hari Senin saya akan datang lagi di kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Jadi saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi yang sudah berproses pada saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Ya. Kemudian baik Bu, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan hari ini Bu? Ya, jadi dari hasil percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti. Sudah saya persiapkan dari sekarang. Saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Baik Bu, jadi terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang bersama dalam kegiatan pra-observasi ini, dan sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas di hari Senin nanti. Ya, baik Ibu, demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Baik, dan semoga kita sehat selalu. Kemudian saya mudah-mudahan nanti pada saat observasi di kelas nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa. Sekarang silakan Anak Rena dipimpin doa pertemuan. Silakan doa.
siswa mampu mempraktikkan mengisi formulir penjelasan berdasarkan petunjuk secara benar. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kemudian kita melakukan kegiatan praktikum. Saya mau tanya dulu, masih ada yang ingat apa itu bagaimana sifat-sifatnya magnet? Sifat-sifat magnet, tahu magnet kan? Tahu magnet bagaimana sifat itu mana? Bentuknya oke, itu tanda-tanda dan bergerak. Ada lagi yang ingat? Apa lagi? Menarik benda-benda yang bermuatan logam. Ada lagi? Apa lagi? Iya, jadi dia akan saling menarik apabila bertemu dengan muatan yang berbeda, akan tolak menolak apabila bertemu dengan muatan yang sama atau sama kutubnya. Yaitu misalkan selatan dengan kutub selatan, utara dengan kutub utara. Oke, nah sekarang kita akan memasuki materi ini. Kita akan melakukan percobaan. Jadi saat ibu bagi berapa? Empat kelompok ya. Ada 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi lakukan kegiatan sesuai dengan lembar kerja yang kita gunakan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan coaching pasca observasi setelah supervisi akademik di dalam kelas. Jadi pagi ini saya ditemani lagi sama oleh rekan saya, yang bernama Ibu Rahmi, guru kelas 6. Jadi bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Baik Ibu, jadi pagi ini kita lagi mau berbincang-bincang setelah kita melakukan pra observasi, kemudian observasi di dalam kelas. Jadi hari ini kita akan lagi berbincang-bincang tentang setelah observasi di kelas, yang namanya adalah pasca observasi. Jadi baik Ibu, jadi di sini ada beberapa lagi pertanyaan buat Ibu. Jadi bagaimana perasaan Ibu pada saat observasi di dalam kelas, pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi? Alhamdulillah, perasaan saya itu pada saat proses pembelajaran pada saat observasi pembelajaran berdiferensiasi itu sangat baik, dan saya sangat mengapresiasi bahwa ternyata ada banyak perubahan dan setelah dilakukan ternyata di situ baru saya tahu ternyata dalam pembelajaran saya di situ ada sedikit kekurangan, dan kekurangan ini mungkin akan saya perbaiki supaya lebih baik lagi. Oh iya Bu, terima kasih. Jadi menurut Ibu kira-kira kekurangan apa yang Ibu bisa tingkatkan lagi pada pembelajaran selanjutnya? Nah, pada pembelajaran selanjutnya yang perlu saya tingkatkan itu mengacu pada pengadaan media. Pada media ini ternyata ada sedikit kekurangan pada segi media pembelajaran. Oh iya Bu. Jadi betul Bu. Nah, jadi media itu juga sangat mendukung untuk aktifnya siswa dalam proses pembelajaran. Jadi baik Bu. Jadi kira-kira bagaimana perbaikan Ibu itu dengan media itu? Kira-kira
pembelajaran berikutnya kapan ya bisa lagi Ibu lanjutkan? Insya Allah nanti kita lanjutkan pada minggu depan untuk pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan pada pembelajaran selanjutnya ini media yang menjadi kekurangan itu bisa saya tingkatkan dan bisa ada perubahan. Jadi dengan ada di sini kan Ibu kekurangan Ibu kita bahwa perlu ada perbaikan dengan adanya media. Tetapi di sini bagaimana? Apakah tujuan pembelajaran Ibu apakah sesuai dengan harapan Ibu? Apakah sesuai juga tujuan pembelajaran itu sudah tercapai pada pembelajaran saat itu? Alhamdulillah untuk dari segi tujuan pembelajaran itu sudah tercapai dan sesuai dengan apa yang saya harapkan pada pembelajaran. Oh iya Bu. Jadi mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa lebih menerapkan lagi, lebih kreatif, lebih fokus lagi untuk ke penggunaan media yang lebih efektif lagi supaya anak-anak itu lebih semangat lagi, tambah semangat lagi ya Ibu. Tapi saya sudah lihat Ibu sudah luar biasa sekali pada saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Karena soal biasa itu Bu, pasti kita ada kekurangan. Dimanapun itu kita pasti semuanya kita punya kekurangan. Jadi terima kasih Bu atas kesempatannya hari ini guna untuk pasca observasi. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa meningkatkan kualitas di pembelajaran yang bisa anak-anak agar anak-anak efektif dan menyenangkan. Ya, terima kasih Bu. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.